Bisa kayak gini. Lucu ya, jadi kalau mau pegang kayak gini. Ntar foto nih, kalau ada kaca nih kayak gini fotonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi, balik lagi di video bareng Arinis. Nah, video kali ini kita bakal seru-seruan bareng ngobrolin smartphone barunya daripada Tecno. Dimana Tecno untuk kali pertamanya hadirin secara resmi di Indonesia smartphone lipat. Iya, lebih tepat ya, namanya itu adalah Tecno Phantom V Flip 5G. Jadi kayak pas smartphone-nya langsung ditonton videonya sampai akhir. Boxnya sendiri seperti ini teman-teman, yang terlihatnya tuh cukup menjanjikan gitu ya, yang terlihat yang mewah lah nampaknya, nggak cuma kotak kecil aja. Dan sini ada list V gitu yang menandakan adalah seri Phantom V Flip 5G. Sebenarnya di luar sana, di global sana itu udah ada juga sebenarnya yang diresmikan gitu, kayak model itu yang fold-nya gitu. Tapi kali ini yang masuk resmi Indonesia untuk kali pertamanya yang flip ini ya. Nah, yang menarik itu sebenarnya adalah si smartphone lipat ini itu bisa dibilang harganya tuh setengah harga daripada smartphone lipat saat ini bermunculan ya. Jadi infonya sih harga itu sekitar 8 jutaan gitu deh ya. Jadi mari aja kita tungguin kira-kira berapa sih harga resminya. Tapi yang pasti-pasti aja nanti kalian tinggal ikutin aja, follow aja sosial medianya Tecno biar tahu lebih update gitu ya. Kebanyakan ngomong, mari aja langsung kita unboxing. Saya sudah tidak sabar guys. Waduh. Mewah ya untuk tampilannya. Nah, ini dia Phantom V Flip 5G. Wah, semuanya hitam, kayak sok misterius gitu ya, jadi nggak kelihatan nih unboxingnya. Artinya kalian mesti nonton sampai menit keberapa dulu. Ya, jadi ini desain Phantom nih ya, mewah sih. Di dalam boxnya lagi ada beberapa box lainnya di sini. Yuk kita buka aja. Ini dapetin kepala charger. Ini kertasnya pun nggak kertas biasa, kayak ada tekstur gitu loh, kulit-kulit gimana gitu. Apakah bodi belakangnya dia kulit-kulit juga bahannya? Nanti kita lihat ya. Pengecasan sendiri 45 watt. Ini kan baterai sendiri kan 5000 mAh ya teman-teman, dan katanya dengan 45 watt ini kayak ngecas setengah jam bisa 50% apa ya kalau nggak salah. Next, dapetin apa nih? SIM card ejector. Lanjut dapetin di sini ada bukan kartu kabel data yang sudah C2C ya, seperti ini. Next, sini dapetin box panjang lagi, isinya apa? Wah, ada ungu-ungunya guys. Jadi ini ternyata sudah termasuk si soft case. Coba. Pertama dapetin buku panduan singkatnya. Ini teh stiker gitu ya, Phantom V Flip, kucing cute gitu pokoknya. Dan ini dia list service centernya. Ngomong-ngomong, smartphone itu kayak ya dikasih garansi 12+1 gitu, terus kayak ada replacement 1 kali untuk bagian layar gitu teman-teman. Dan ini dia si hard case nya, model kayak gini warnanya, tuh ada gantungannya juga, ringnya gitu ya, lucu sih. Ya udah, yuk kita langsung fokus ke smartphone-nya. Yuk kita praktek. Wow, warnanya gemas sekali, ungu gitu ya guys. Wadaw. Oke, jadi dia Tecno Phantom V Flip 5G kayak gini teman-teman ya, model smartphone yang lipatnya kayak gini. Layarnya cukup mendominasi ya, bentuk lingkaran gitu. Mari aja kita lihat lebih detail di sini. Nah, bener dugaan gue, ternyata dia punya bodi belakang itu kayak sedikit ala-ala leather ataupun kulit gitu ya teman-teman. Dan ini kayak ada perpaduan dua gitu, ada ungu muda, ungu tua sedikit, dan ada V di sini ya. Mungkin maksudnya itu adalah Phantom V Flip gitu kali ya. Nggak ada tulisan Tecno sama sekali di sini, jadi kayak cuman logo V aja di bagian sini. Ini kita perhatiin lebih detail, bagian sebelahnya doi pakai glossy gitu, ungu glossy, dan sini pakai set fingerprint, ada kontrol volume bagian sini. Ini terasanya asli tipis ya untuk ukuran kayak smartphone lipat gitu. Dan bagian atasnya kayak gini. Bagian kirinya kita lihat SIM-nya, dia bisa menampung berapa SIM. Yes, jadi ini SIM 1, SIM 2 aja. Nampaknya tidak bisa menyematkan micro SD di sini ya guys. Jadi kayak 256 lu mesti inilah, mesti nerimo gitu. Dan di bagian bawahnya ada speaker, ada port USB-C, dan ada mic juga di sini.
Oke, tipis ya kelihatannya guys. Dan kita lipat. Wih deh, ada tulisan Phantomnya di sini. Ini dia smartphone lipatnya kayak gini. Mungil banget sih. Gimana guys? Lipatannya terbilang kayak dia tuh cukup pipih gitu ya. Dan ini dia tampilan utama daripada Tecno Phantom V Flip 5G. Ini dari kesan pertama yang gue rasain ya. Jadi dia punya rasio tuh kayak lebih memanjang gitu teman-teman. Dan lebarnya sih masih oke gitu ya. Maksudnya pas gitu di ukuran tangan. Cuman rasionya agak sedikit memanjang aja. Ini seluas 6,9 inch. Nah, kalau untuk bagian layar sendiri kayak gini ya teman-teman. Untuk kita lihat bloatware-nya ada apa aja. Ini ya, termasuknya yang sudah minimalis sih nih. Terus itu bagian keamanannya menggunakan side fingerprint. Jadi sekarang mari kita cobain kira-kira segercep apa. Oke. Termasuk yang gercep ya teman-teman. Nah tadi kenapa gue bilang rasio itu kayak lebih memanjang, karena emang ini kebetulan gue lagi pegang Z Flip gitu ya, dan ini kan V Flip. Namanya hampir mirip. V ini Z. Bentar lagi ada X Flip. Siapa tuh? Nah kayak gini nih yang gue bilang, perbandingan rasionya jadi agak sedikit memanjang memang. Pokoknya ini cuma sedikit perbandingan aja sih untuk bagian rasionya. Tapi sini gue lagi-lagi kayak apresiasi lah buat Tecno yang udah berani hadirin smartphone lipatnya di Indonesia. Udah gitu harganya termasuknya yang setengah harganya. Ya tapi memang kalau untuk bagian penggunaan dalam jangka waktu panjang, kualitasnya seperti apa, itu kayak mesti kita cobain lebih lanjut gitu ya Bu. Dan ini kita ngomong untuk bagian layar covernya. Jadi ternyata blok hitam ini sebenarnya bukan langsung layar full, enggak, tapi melainkan kayak layarnya 1,3 inch, sisanya tuh kayak ada bezel yang lumayan mendominasi ya teman-teman. Dan sini ada dua kameranya dan juga flash ya. Yes, mungkin besok di generasi selanjutnya, generasi kedua, ketiga, keempat, kelima gitu ya, amin. Bisa dibuat lebih maksimal gitu ya untuk bagian si layar cover ya. Dimana kalau kita swipe ke kiri, Doi bakal nampilin cuaca gitu ya, berikut juga dengan detailnya. Terus swipe lagi ke kiri lagi, ada kalender di sini. Terus ada kameranya. Yes, jadi kita bisa manfaatin kamera utamanya, kamera bagian cover layar ini ya, buat foto. Jadi harusnya bakal lebih gimana tuh, ketutup tuh. Salah berarti fotonya harusnya posisi kayak gini guys. Yes, jadi kalau kita posisinya kayak gini, sebenarnya bisa menggunakan si kontrol volumenya ya. Cuman kalau orang lupa ya namanya juga lupa gitu ya, atau kali pertama mungkin agak kegok, lo ketutup gitu ya. Oke, terus swipe lagi ke kiri, bisa buat pindah ke mode potret. Jadi ke kanan buat video, sini buat kamera, ke sini buat mode potretnya. Swipe ke bawah buat balik ke menu sebelumnya. Lagi bisa apa aja, ini kayak bisa men-tracking kita tuh sudah berapa langkah, berapa kalori yang terbakar, dan juga durasinya berapa menit. Ini kayak bisa ala-ala kayak smartwatch gitulah, kayak gini. Terus ini ada alarm juga, bisa menambahkan widget lainnya. Dari mulai tadi kan nih beberapa yang ada gitu ya pada layar covernya, terus kita bisa menambahkan juga nih, nambah apa lagi? Nambah stopwatch, nambah sound recorder. Harusnya ada trik lainnya nih untuk menambahkan aplikasi mungkin ya ke depannya gitu. Atas ke bawah bisa aktifin wifi, bluetooth, airplane. Untuk atur cahaya kita mesti dari layar utamanya. Terus swipe lagi kiri buat ngeplay musik, bisa juga di sini. Atas ke bawah apa? Ini buat lihat notifikasi. Oke, jadi tadi untuk bagian si layar covernya. Next kita bakal cek untuk bagian spek yang di bawahnya. Menggunakan iOS versi 13.5.0, namanya Tecno Phantom V Flip 5G. Oke, Android 13, Dimensity 80/50 5G ya. Dan ini kamera depannya 32, kamera belakangnya 64, dual kamera. Terus bagian RAM-nya sendiri 8+, maksimal virtual RAM-nya itu hingga 8 GB ya. Baterai sendiri 4000 mAh dengan pengecasan tadi kan 45 watt. Terus untuk bagian layarnya Full HD+. Udah selesai. Selesai guys. Kalau baca spek doang ya. Untuk bagian refresh rate sendiri di sini kita lihat refresh rate-nya itu
bisa hingga 120 Hz ya teman-teman, jadi sudah smooth harusnya gitu. Dan sini ada juga pilihan yang auto switch refresh rate gitu, jadi jadilah biar doi aja menyesuaikan dengan aplikasi apa sih yang kita buka gitu. Ini personalisasinya kita bisa ubah, oh ala-ala jam, bener kan tadi yang gue bilang tuh kayak gini teman-teman. Coba kita pilih ya jam ini ya, coba kita apply sip tuh kayak gini teman-teman, bener ya, kayak jam smartwatch itu ya, model ala-ala gitu. Sekarang gue bakal cek tuh bagian kameranya. Kameranya di sini juga katanya cukup menjanjikan gitu ya, kayak cukup diuluh-uluhkan, cukup diidolakan, cukup di apaan sih? Pokoknya intinya kamera ini sendiri juga kayak cukup menjadi senjata utamanya ya teman-teman. Terus kita lihat mode kamera di bawahnya, ada mode film. Ini tuh kayak template yang tersedia. Play kayak gini. Pokoknya gitu. Terus ada perekaman video sendiri bisa hingga 4K, wah 30 fps atau 1080 60 fps. Di sini nggak bisa ala-ala 2K gitu nanggung, nggak ada ya. Jadi kayak langsung 4K aja nih gue kasih ya. Terus di sini untuk bagian kamera sendiri ada 0,6, 1 kali, 2 kali, bisa juga zoom hingga 10 kali. Terus ada juga mode potret di sini, tingkat bokehnya, tingkat cantiknya bisa kita atur juga, super night pun ada di sini, dan mode lainnya. Termasuk ada juga dual view video. Terus ada juga super makro, profesional, pro foto maksudnya, dan juga adanya slow motion hingga time lapse. Dan ini contoh ya, kalau kita rekaman video sendiri ala-ala handycam, ala-ala camcorder, ini kita pun bisa kayak aktifin cover screen preview. Oke, cover screen previewnya bisa dilihat. Jadi kayak gini teman-teman ya, kita bisa lihat tampilan tuh previewnya dari wajah kita. Padahal sejatinya itu kita aktifin dari kamera belakang ya. Gitu. Kalian juga bisa lihat kan? Bisa lihat nggak sih dari situ? Bisa kan? Nah, ini juga bisa lihatin dari atasnya itu. Pokoknya seperti inilah. Oh ya, sampai kelupaan, ini gue belum cobain si casingnya. Mari aja kita cobain. Casingnya juga warnanya sama, ungu getoh. Nah, kalau dipakai bakal kayak gini. Termasuk yang tipis, nggak buat si bodinya tuh kayak tebal gitu, enggak. Dan ini kayak bertekstur gitu. Cukup bagus lah ya untuk casing bawaan daripada lo beli lagi. Nah, ditutup kayak gini, bisa kayak gini. Lucu ya, jadi kalau mau pegang kayak gini. Ntar foto nih, kalau ada kaca nih kayak gini fotonya. Lucu ya. Oke, jadi ya segitu dulu aja untuk unboxing dan juga kesan pertama gue sama Tecno Phantom V Flip 5G. Hafal kan? Namanya agak panjang ya guys. Jadi bisa dibilang gue apresiasi sih buat Tecno yang udah berani menghadirkan smartphone lipatnya ya. Mungkin bisa dibilang kayak gebrakan yang cukup berasa gitu ya, mengingat mungkin brand-brand besar lainnya pun kayak masih ragu ataupun masih memikirkan gimana cara memasukkan secara resmi, tapi Tecno kayak udah berhasil menghadirkan smartphone lipat untuk kali pertamanya resmi di Indonesia ya. Ini kongres banget loh buat Tecno ya. Dan buat tahu selengkapnya tentang smartphone ini, teman-teman bisa tungguin aja nanti tanggal 28 ya. Bisa mampir ke sosial media Tecno lah pokoknya. Jadi untuk kali pertama ini nice sih. Berani menghadirkan smartphone lipat dengan harga yang bisa dibilang cukup terjangkau. Ya udah, sekian dari gue. Terima kasih sudah nonton sampai video. Jangan lupa like videonya, jangan lupa juga subscribe juga channelnya. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sekian dari lagi, dan saya bilang kamera atas pati, dan saya bilang see you, bye bye.